Hai guys, perkenalkan nama saya Rosalia Teresa dengan NIM A1C1181081. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum kimia fisik 2 yang berjudul demulsifikasi emulsi. Nah, demulsifikasi emulsi ini sendiri merupakan sifat koloid cair, cair-cair di mana fase terdispersinya itu sendiri merupakan cairan dan fase pendispersinya itu sendiri merupakan cairan. Nah, setelah itu tujuan apa sih yang dapat kita capai dalam praktikum ini? Nah, pada praktikum ini, tujuan yang dapat kita capai itu seperti kita dapat menunjukkan proses demulsifikasi emulsi karena adanya perubahan tekanan muka. Nah, percobaan ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena setelah percobaan, larutan tersebut akan kita diamkan selama 18 jam. Nah, alat dan bahan yang perlu kita pergunakan dalam proses percobaan ini yang pertama adalah alatnya itu seperti gelas piala, kemudian neraca listrik, kemudian ada sentrifus, dan yang ketiga ada gelas ukur. Nah, bahan yang dipergunakan yaitu seperti minyak kelapa dan kemudian santan kelapa. Minyak kelapanya itu sebanyak 300 ml dan santan kelapanya itu sebanyak 500 ml. Nah, percobaan ini tidak kami lakukan karena adanya wabah virus corona. Nah, kemudian oleh sebab itu, di sini saya hanya menjelaskan saja bagaimana cara proses percobaan demulsifikasi emulsi, dan kemudian di sini saya akan membahas mengenai hasil daripada percobaan demulsifikasi emulsi ini yang kami ambil dari literatur. Nah, percobaannya ini menggunakan proses seperti yang pertama, kita membuat dulu santan kelapanya itu sebanyak 500 ml. Nah, setelah itu kita siapkan 4 gelas piala, dan kemudian gelas pialanya ini berukuran 250 ml. Nah, masing-masing masukkan 100 ml krim kelapa ke dalam 4 gelas piala tersebut. Nah, setelah itu kan tadi ada 4 gelas piala, 2 gelas pialanya ini dimasukkan lagi dengan 50 dan 100 ml banyak kelapa, dan kemudian diaduk selama 1 menit. Nah, sedangkan 2 gelas yang tadi tetap sama perlakuannya, hanya saja dia tidak diaduk. Nah, setelah itu 4 gelas piala tadi itu dibiarkan kemudian dibiarkan selama 18 jam. Nah, setelah dibiarkan 18 jam, maka itu akan terbentuk 3 lapisan. Nah, 3 lapisannya itu, dari atas ke bawah merupakan minyak, sedangkan bagian lainnya itu merupakan blondo, dan bagian lainnya itu adalah air. Nah, kemudian 3 lapisan ini kita pisah, yaitu dengan cara minyak ini, kalau untuk minyak kita itu menuangkannya secara hati-hati. Nah, sedangkan untuk blondo dan air terlebih dahulu disentrifus, dan makanya kemudian blondo itu akan mengendap. Nah, setelah kita tadi menjelaskan mengenai prosedur kerja, di sini saya akan menjelaskan mengenai data pengamatan yang saya peroleh dari literatur ataupun dari laporan-pelaporan senior sebelumnya. Nah, pada data pengamatan yang saya dapat ini, pertama, perlakuannya itu adalah pembuatan santan kelapa, dan kemudian yang kedua, pemasukan santan kelapa dan kemudian minyak ke dalam 2 gelas. Nah, pada 2 gelas ini dimasukkan santan kelapa dan minyak yang kemudian diaduk. Nah, hasilnya itu ada 2, karena pada ini kan terdapat 2 gelas. Nah, pada gelas yang pertama itu akan terbentuk 3 lapisan. Yang pertama, blondonya itu sebanyak 70 gram dan minyaknya 76. Kemudian pada gelas yang kedua itu terdapat 3 lapisan juga. Yang pertama itu ada minyak 41 ml, dan kemudian blondo 81 gram dan air 12 ml. Nah, kemudian untuk 2 gelas piala yang dimasukkan dengan minyak dan krim tetapi tanpa diaduk, itu terdapat 3 lapisan juga pada gelas yang pertama. Yang pertama minyak 83 ml, kemudian blondo sebanyak 4 ml dan air sebanyak 2 ml.
Kemudian untuk gelas yang kedua juga sama, didapatkan 3 lapisan. Yang pertama itu ada minyak 45,2 ml dan blondo 28 gram, dan air itu tidak didapat sama sekali. Nah, kemudian dipisahkan minyak dengan pipet tetes. Nah, kemudian setelah dipisahkan itu kita dapat menghitungnya. Nah, di perhitungan ini yaitu makanya didapat masing-masing gram atau mil daripada air, minyak, dan blondo. Nah, kemudian dalam percobaan demulsifikasi emulsi ini pengadukan itu dilakukan selama 1 menit terhadap 2 gelas piala yang 250 ml tadi. Nah, kemudian dibiarkan campuran selama 18 jam, dan setelah dibiarkan selama 18 jam, maka terjadi yang namanya demulsifikasi emulsi dengan membentuk 3 lapisan. Nah, pada percobaan ternyata campuran minyak dan krim kelapa akan menghasilkan blondo lebih banyak pada campuran yang mempunyai perbedaan volume dibandingkan campuran minyak dan krim kelapa dengan perbandingan yang sama. Nah, hal ini disebabkan pada saat pengadukan, partikel minyak akan naik ke atas dan partikel air akan turun ke bawah. Nah, sedangkan blondo akan berada pada pertengahan campuran untuk menghilangi butir minyak dan air bergabung. Nah, pada percobaan ini juga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi demulsifikasi emulsi. Nah, faktor yang pertama itu adalah tahap pengadukan, di mana tahap pengadukan ini artinya dalam pembuatan suatu emulsi harus memperhatikan langkah yang sesuai dengan prosedur, jika tidak akan terjadi kesalahan dan kemudian penambahan minyak. Nah, artinya dalam pemisahan minyak ini harus dengan hati-hati, jika tidak maka tidak akan terbentuk lapisan yang ingin diperoleh. Sedangkan yang terakhir yaitu pengadukan. Nah, pada saat pengadukan apabila dilakukan pengadukan dengan keras atau dengan cepat, maka akan mempengaruhi partikel kecil yang mana akan mengadukkan larutan menjadi partikel yang lebih kecil, sehingga emulsi akan halus dan kita tidak dapat melihatnya, atau kita tidak dapat memperhatikan emulsi itu sendiri. Baiklah, sekian pembahasan mengenai percobaan demulsifikasi emulsi tentang praktikum kimia fisik 2. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang menontonnya. Selamat sore.